Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, anak-anakku semuanya, ataupun malam dimanapun kalian berada. Tibalah kita di bab terakhir, yakni energi dalam sistem kehidupan. Jadi ini menjadi pungkasan atau terakhir materi yang kita pelajari di semester 1 kelas 7. Oke, untuk mendahului, yang pertama kita coba ingat kembali tentang kerja tubuh manusia gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya dalam kesehariannya melakukan kegiatan yang bermacam-macam anak-anak. Mulai dari pagi hari kita mandi dan sebagainya, sarapan, baca koran, baca berita gitu, pergi ke sekolah kalau di sini bekerja, terus istirahat dan lain sebagainya. Tubuh kita tuh melakukan kegiatan. Lalu untuk kegiatan tentunya pasti kita butuh asupan makanan gitu ya. Karena ibaratnya kalau misalkan seperti pada motor dan mobil, kalau kehabisan bensin maka motor dan mobil akan nggak bisa berjalan gitu. Sama kayak manusia. Manusia tuh bensinnya ya berupa makanan yang dimakan atau minuman yang diminum. Lah bagaimana sih kenapa bisa dari makanan dan minuman itu bisa menjadi energi bagi tubuh kita, bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, kita akan pelajari secara singkat di bab kali ini. Namun pertanyaan itu akan terjawab ketika kalian sudah selesai di bab ini. Jadi jangan terburu-buru, kita pelajari dengan perlahan-lahan. Oke. Lalu untuk energi yang kita pelajari di bab ini, yang pertama adalah pengertian dari energi itu sendiri, bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan makanan sebagai sumber energi. Nanti hari ini kita akan mempelajari cukup sampai ke sumber energi saja, karena di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai metabolisme di dalam sel serta makanan sebagai sumber energi dan juga beberapa percobaan reaksi-reaksi pembentukan energi di dalam tubuh manusia terutama. Oke. Beberapa materi mungkin sudah kalian pelajari di SD, akan tetapi di sini nanti akan lebih dalam. Namun tidak akan dalam sekali karena nanti kalian akan pelajari di kelas 8 maupun kelas 9. Oke. Jadi energi ini secara fisik nanti. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja gitu ya, atau melakukan suatu perubahan. Jadi satuan energi menurut standar internasional adalah joule. Nah, 1 joule itu adalah 0,24 kalori dan 1 kalori itu sama aja 4,2 joule. Kalau kalori itu dalam makanan, misalkan kalian beli makanan, ada tulisannya 2000 kalori, kilokalori dan sebagainya, itu adalah energi. Ketika makanan tersebut dimakan, dikonversi ke dalam bentuk energi, maka bentuknya jadi kalori kayak gitu. Nah, tapi karena lebih umum, energi itu tidak hanya pada makanan gitu ya, sehingga seringnya disebut joule kayak gitu. Nah, ini energi ini akan banyak dipelajari besok di kelas 8, karena kelas 8 itu banyak sekali energi yang akan kalian pelajari. Namun di kelas 7 sebenarnya sudah juga di bab kalor kemarin. Jadi kalor adalah sebuah energi juga ya anak-anak, energi panas gitu ya. Satuannya juga joule sama. Nah itu harusnya kemarin kita pelajari energi dulu baru kalor, tapi nggak apa-apa, kita ikutin saja. Oke, jadi ini tadi baru pengertian energi dari segi fisikanya. Belum dari segi yang lain gitu ya, nanti ada beberapa hal. Nah, bentuk energi di sini ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, energi gerak, pokoknya banyak sekali bentuk energi. Nanti akan saya jelaskan, ada banyak gitu ya. Oke, namun di buku paket kalian nanti juga bisa dibaca, ataupun di modul yang dari dinas nanti juga kita bisa gunakan untuk bahan belajar. Oke, yang pertama ini adalah energi potensial dan kinetik. Jadi di sini ada dua, ini energi yang paling sering nanti dibahas gitu di kelas 8, kelas 9 besok saat mau ujian gitu. Ini energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Jadi energi potensial ini sangat amat dipengaruhi oleh posisi. Jadi posisi atau kedudukannya nanti menentukan besarnya. Semakin tinggi benda itu atau semakin benda itu letaknya jauh dari gravitasi tapi masih dalam lingkup gravitasi, maka energi potensialnya semakin besar. Misalkan benda diletakkan di atas gedung sama dilemparkan dari atas gedung, terus yang satunya itu di atas tanah, ya tentunya akan lebih besar energi potensial saat di atas gedung. Contohnya di sini adalah energi potensial yang dimiliki kelapa gitu ya. Jadi
energi potensial pada saat kelapa berada di atas pohon dan belum bergerak, itu dia masih memiliki energi potensial yang maksimum karena dia berada di posisi paling atas. Lalu untuk energi kinetik adalah energi ketika materi berpindah atau bergerak. Kalau potensial tadi adalah potensi, jadi walaupun belum bergerak aja dia udah punya energi potensi. Kayak ibaratnya manusia, wah potensi apa yang ada dalam dirimu? Oh potensiku ini, berarti yang tersimpan di dalam suatu benda itu adalah energi potensial walaupun dia belum bergerak. Kalau energi kinetik saat benda itu sudah bergerak anak-anak. Jadi contohnya ketika kelapa sudah jatuh, memiliki kecepatan, itu adalah energi kinetik. Saya akan perlihatkan ke dalam penjelasan berikut ini. Oke, baik, misalkan di sini saya punya sebuah pohon kelapa seperti yang tadi saya bilang. Jadi misalkan ada pohon kelapa. Aduh. Pohon kelapanya terlalu ini. Oke, di sini ada pohon kelapa di atas tanah gitu ya anak-anak. Nah, ini misalkan ada buah kelapa, terus ada daunnya. Bentar, saya bikin hijau. Di sini ada pohon kelapa dan ada daunnya ya. Nah, biar realistis gitu ya. Pohon kelapa jadi-jadian di sini. Oke, nah. Sekarang perhatikan anak-anakku semuanya. Jadi, saat energi potensial tadi adalah energi yang dimiliki kelapa saat masih memiliki ketinggian. Jadi dia bisa pada saat diam maupun nanti pada saat bergerak namun memiliki ketinggian. Jadi energi potensial disingkat dengan EP itu adalah energi yang dimiliki benda saat dia memiliki ketinggian. Energi yang dimiliki benda tergantung posisinya. Lebih tepatnya ketinggian sih, ketinggian gitu, ketinggian. Jadi dia bisa dalam posisi diam ataupun bergerak. Nah ini, tapi syaratnya itu tadi tergantung ketinggian. Jadi dia harus punya ketinggian. Contohnya di sini adalah energi potensialnya tergantung. Misal Pak Habibie akan letakkan kelapa ini di posisi A, di posisi B dan juga di posisi C misalkan. Di posisi A di sini kelapa, di sisi B sini juga kelapanya jatuh gitu ya. Yang C ini pas tepat menyentuh lantai misalkan, tepat sekali menyentuh lantai, pas tepat crash on floor gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di posisi A ini ketinggiannya paling besar ya. Jadi di A, nah ini adalah HA, terus yang B, di sini adalah HB, ketinggian B, dan yang C ini nggak punya ketinggian. Jadi karena ketinggian A itu lebih besar dari ketinggian B, lebih besar daripada ketinggian C, maka energi potensial di A itu juga lebih besar dari energi potensial di B, juga lebih besar dari energi potensial di C. Jadi ketinggian itu nanti menentukan besarnya energi potensial. Semakin tinggi benda maka akan semakin besar juga energi potensialnya. Nah, ketika di C ini tidak punya ketinggian sehingga energi potensial di C itu adalah 0. Nah, dan di A, energi potensial di A ini adalah energi potensial yang maksimum. Nah, kayak gitu anak-anak. Nah, sehingga kita bisa tahu sebenarnya rumus energi potensial itu adalah M kali G kali H. Massa kali gravitasi kali ketinggian suatu benda. Nah, di sini di mana M itu adalah massa suatu benda, satuannya adalah kilogram, lalu G adalah percepatan gravitasi. Nah, ini tergantung letaknya ya. Percepatan gravitasi di situ meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi ini sebenarnya juga akan kalian pelajari di kelas 8. Jadi di kelas 7 ini saya tidak akan mendalami di sini, tidak akan terlalu dalam dan tidak sampai ke hitung-hitungan karena kalian belum paham konsep-konsep energi, usaha, apalagi konsep gravitasi itu belum paham karena akan dipelajari di Gaia besok di kelas 8. Dan H ini adalah ketinggian, satuannya meter. Intinya di kelas 7 kalian tahu
bahwa semakin tinggi benda maka energi potensialnya semakin besar, dan semakin besar massa benda, jadi massa benda itu juga mempengaruhi energi potensial. Tentu saja ya, semakin besar massanya maka energi potensi yang ditahan itu semakin besar. Jadi semakin besar massa dan ketinggian maka akan semakin besar energi potensialnya, terutama ketinggian gitu ya. Jadi semakin tinggi, nah semakin tinggi maka EP-nya makin besar. Itu untuk energi potensial. Nah, jadi di posisi A tadi benda masih diam, energi potensialnya terbesar karena ketinggiannya HA itu terbesar. Di posisi B dia tengah-tengah memiliki, ya dia setengah-setengah lah. Di posisi C ini karena pas-pas sekali menumbuk tanah, nggak punya ketinggian, sehingga hanya 0, ini ya HC itu 0. Ketinggian di C ini kan hanya sama dengan 0, sehingga energi potensialnya juga 0 gitu. Ini untuk energi potensial. Oke, selanjutnya akan saya erase, saya ganti dengan energi kinetik. Oke, saya ganti, kelapanya masih tetap ya, supaya saya tidak kesulitan dalam menggambar lagi. Jadi di sini saya hapus, saya akan ganti ke energi kinetik. Oke, kayak ngapus di papan tulis di kelas. Bagi yang di rumah jadi jangan khawatir, tetap Pak Bibi jelaskan. Cuman memang interaksi kita tidak langsung tanya jawabnya lewat via WA saja. Jadi di sini memang benar-benar penjelasan video. Oke. Baik, selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang muncul pada saat benda itu bergerak. Pada saat benda, intinya dia memiliki kecepatan sih, bergerak dan memiliki kecepatan, berubah posisi gitu, bergerak dan memiliki kecepatan. Nah, memiliki kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V ya. V, velocity. Di semester 1 bab 1 sudah kita jelaskan tentang besaran turunan, yakni kecepatan. Nah, kecepatan adalah S per T, bukan JKW loh ya. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, meter, dan T adalah waktu atau time gitu ya. Satuannya sekon. Energi kinetik tadi muncul pada saat benda memiliki kecepatan. Oke, nah karena di sini di posisi A tadi saya sama A, B, dan C, coba dilihat. Di posisi A benda diam. Benda diam berarti di sini kecepatannya adalah 0 anak-anak. Lalu coba kalian bayangkan ketika kalian melemparkan sebuah bola di ketinggian katakanlah di posisi B dan posisi C. Di posisi maksudnya A, terus kalian menerimanya dengan tangan misalkan di posisi B, sama menerimanya dengan tangan di posisi C. Kira-kira akan sakit di posisi apa? Misal kelapanya jatuh gitu ya di posisi A, kalian terima di posisi B pek gitu, sama kalian terima di posisi C, tentu akan lebih sakit terima di posisi C kan. Berarti tandanya apa? Di posisi C ini kecepatannya adalah maksimum. Semakin ke bawah suatu benda, maka kecepatannya akan semakin bertambah juga. Jadi di A ini kecepatannya 0, di C ini kecepatannya maksimum. Sehingga anak-anakku semuanya di sini V A, kecepatan di A ini ya, ini di sini kecepatan di B, ini kecepatan di C. VA itu lebih kecil daripada VB dan VB lebih kecil daripada VC. Sehingga energi kinetik di A itu juga lebih kecil dibandingkan energi kinetik di B, lebih kecil dibandingkan energi kinetik di C. Justru malah di A ini energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena dia masih diam. Kelapa diam, di sini dia maksimum. Kenapa? Karena dia pas bertumbukan dengan tanah. Nah, asal kalian tahu bahwa energi kinetik itu adalah rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Ini juga sebenarnya di kelas 8. Untuk menganalisis rumus ini kenapa ketemu setengah MV kuadrat, kalau kelas 7 belum akan saya jelaskan.
karena juga belum sampai gitu ya, materinya masih banyak yang rancu, belum lengkap gitu. Jadi saya berikan cukup ini saja, cukup bahwa semakin besar kecepatan maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, kecepatan semakin besar energi kinetiknya, besar energi kinetiknya. Nah, ini anak-anak, jadi energi kinetik adalah energi yang muncul pada saat benda itu bergerak. Energi potensial tadi adalah energi yang muncul pada saat benda itu memiliki kedudukan atau posisinya. Nah, semua ini nanti ditentukan. Jadi energi kinetik dan energi potensial itu merupakan bagian dari energi mekanik, anak-anakku semuanya. Jadi selainnya akan saya jelaskan energi mekanik. Oke, saya akan hapus layarnya dulu. Saya jelaskan energi mekanik. Oke, energi mekanik. Sebenarnya ini saya sampaikan sebelum energi potensial dan kinetik tadi sih harusnya. Tapi karena kalian masih kelas 7 gitu ya. Jadi sebenarnya energi potensial dan kinetik tadi merupakan jumlah. Jadi ini jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Nah, kenapa bisa begini? Asumsinya dalam suatu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, itu setiap benda pasti memiliki energi mekanik. Jadi energi mekanik ini mengatakan bahwa sebuah sistem itu terisolasi, di mana hanya ada gaya konservatif. Jadi nilai energi mekanik ini adalah konstan. Energi mekanik nilainya konstan atau tetap di semua titik, sama dengan konstan atau tetap. Saya akan jelaskan maksudnya konstan itu gimana toh. Nah, ini contohnya ketika kelapa jatuh atau orang sedang menggelindingkan bola. Nanti setelah ini saya gambarkan. Oke. Baik, untuk misalkan saya buat sebuah bukit gitu ya. Ini bukit, aduh hitam aja. Bukit pakai, nah ini ada sebuah bola yang dilempar gitu ya, dilempar, bolanya ini bergerak dari bawah ke atas. Nah ini terus dia dilempar, aduh kok jelek sekali. Nah ini nah oke, bolanya seperti ini. Jadi ini bolanya bergerak dari sebelah kiri ke kanan. Nah, coba kalian bayangkan, ini posisi horizontalnya. Pasti di bola ini dia memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Ini memiliki ketinggian, di sini juga memiliki ketinggian, gini ya. Nah, ini juga memiliki ketinggian, ini memiliki ketinggian, dan setiap bola ini pasti memiliki kecepatan. Ketika digelindingkan tuh kecepatannya akan berbeda-beda. Oke. Nah, coba kita bayangkan, misalkan di sini posisi A, di sini posisi B, di sini posisi C, gini ya. Nah, ini posisi D, ini E. Di mana posisi A dan E ini sama, misalkan B dan D sama dan C berada di tengah-tengah bukit. Coba dibayangkan, ini kalian menggelindingkan bola dari posisi A. Pasti pertama kali di A ini cepat ya anak-anak. Di A ini cepat. Nah, di posisi A ini bendanya cepat karena pagi awal digelindingkan. Terus makin lama di posisi B ini mulai melambat, nah, kan? Terus di posisi C ini dia lambat banget, bahkan berhenti sejenak karena di posisi puncak otomatis kalau nanjak gitu ya, nanjak kan berarti melambat, lambat. Nah, di posisi D dia mulai mempercepat lagi. Terus di posisi E dia cepat gitu ya, cepat banget juga. Sorry, ini saya ubah ke warna biru aja.
ini AB, ndak nanti bingung. CDE. Nah, jadi posisi A dia cepat, B melambat, C itu lambat tapi dia mau beronjong gitu. D mempercepat lagi dan E cepat lagi. Coba dilihat. Di mana di posisi A ini hanya kecil. H kecil. Tapi V besar. Ya kan? Lalu di posisi C yang menonjol aja, V ini hanya besar. Tapi kecepatannya kecil. Pas dronjong juga ini di E anak-anak. Di E itu hanya kecil, ini ketinggiannya kecil. Tapi kecepatannya besar. Artinya apa anak-anak? Kalau dimisalkan H ini kan tadi menentukan energi potensial, V menentukan energi kinetik, ya kan? Di sini H kecil berarti EP-nya juga kecil. EV besar berarti EK-nya besar. Ketika di posisi tengah yang lambat banget tadi, H besar berarti energi potensialnya besar, sementara V kecil berarti EK-nya kecil. Nah, inilah tadi mengapa energi mekanik itu selalu konstan anak-anak. Artinya apa? EP plus energi kinetik itu konstan juga di setiap titik, saling melengkapi. Di titik A energi potensialnya kecil tapi kinetiknya besar, sehingga energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B, sama dengan energi mekanik di titik C, sama dengan energi mekanik di titik D, sama dengan energi mekanik di titik E. Artinya apa? Energi mekanik di setiap titik itu sama. Nah, itu anak-anak untuk penjelasan energi mekanik dan energi potensial serta kinetik. Selanjutnya adalah energi kimia. Di sini masih banyak bentuk energi juga yang lain, energi gerak, energi cahaya. Tapi kalian bisa baca dan sudah dipelajari di SD ya. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki energi listrik, maksudnya muatan listrik dan arus listrik. Nah, ini kita bicara tentang hukum kekekalan energi. Ini pengertian energi yang selanjutnya ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi itu hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalkan energi kimia diubah jadi energi listrik diubah menjadi cahaya, dan lain sebagainya. Itu hukum kekekalan energi. Jadi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia dan alam, hanya bisa oleh Tuhan gitu ya. Oke. Terkait sumber energi, apakah kamu sudah tahu bro gitu ya? Aku juga belum tahu nih, mari kita cari. Jadi sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Menghasilkan energi di sini maksudnya adalah menciptakan sebuah energi yang bentuknya bisa dimanfaatkan oleh manusia tentunya. Karena energi itu sebenarnya bersumber dari Tuhan. Misalkan dari sebuah kehampaan berubah bentuk energi melalui ledakan dan lain sebagainya jadi energi-energi yang baru. Nah, dengan mempelajari sumber energi ini, nanti kalian dapat mengupayakan penghematan energi dan kalian nanti juga dapat memanfaatkan energi alternatif. Jadi untuk materi sumber energi ini dulu juga sudah pernah dipelajari di SD, dan manfaatnya adalah kalian bisa menentukan, oh ternyata ini sumber energinya bisa cepat habis dan enggak ya gitu. Oke. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan. Nah, ini contohnya. Ini terjadi beberapa anak-anak tahun yang lalu, tahun 2019 ya, awal-awal 2019 atau 2018 itu. Sebelum 2018 masih banyak premium. Sebelum ada Pertalite, itu Pertalite itu baru-baru kok anak-anak, baru-baru tahun belasan kok. Ternyata premium makin habis. Premium itu bensin yang murah, bilangan oktanya rendah gitu ya. Tidak sebagus Pertamax atau Pertalite. Nah, ternyata bisa habis loh. Karena apa? Karena energi bahan bakar fosil itu tidak dapat diperbarui, atau energi yang tidak terbarukan. Jadi bensin, terus minyak bumi itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang memerlukan waktu jutaan tahun, sehingga dia tidak dapat disediakan kembali dalam waktu yang singkat. Karena waktunya sangat lama gitu. Kalian menghasilkan cucu pun belum tentu bisa menghasilkan minyak bumi dalam waktu yang
selama ratusan tahun belum tentu, karena jutaan tahun itu. Nah, sumber energi tak terbarukan ini adalah sesuatu yang patut kita sadari dan kita jaga jangan sampai cepat habis ini. Contohnya adalah energi tambang, minyak bumi, gas-gas alam, dan juga batu bara dan lain sebagainya yang dia diperoleh dari alam melalui proses yang lama dan tidak mudah untuk diciptakan kembali. Contoh lain juga energi nuklir, cuman energi nuklir ini bedanya dia bisa memerlukan benda yang sedikit tapi energinya bisa besar. Dan energi nuklir ini nanti akan kita pelajari di kelas 9 tentang partikel. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang bagus ya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan berkesinambungan, saling sambung menyambung, bisa diciptakan terus menerus tanpa menunggu lama. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, air, tidal itu pasang surut air laut, geotermal panas bumi, dan juga biomasa. Di sini adalah dari tanah ataupun dari kotoran ataupun apapun gitu ya, yang dari makhluk hidup kayak gitu. Jadi ini yang ini harusnya terbarukan, ini tipe ini. Ini tipe, ini sumber energi terbarukan ya, belum dihapus. Oke, ini sumber energi terbarukan. Taknya dicoret. Ini contohnya. Jadi anak-anakku, untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan depan nanti kita akan mempelajari tentang makanan, lalu untuk ini juga sumber-sumber metabolisme di dalam sel, apa saja itu fotosintesis, kita akan pelajari pertemuan depan. Oke, untuk sumber energi tak terbarukan ini kita bisa gunakan, makanya anak-anakku semuanya kita jaga lingkungan kita dengan menghemat gitu ya. Listrik itu kebanyakan di Indonesia masih pakai bahan bakar fosil, jadi kita bisa gunakan sebenarnya panel surya, angin dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa jadi peneliti-peneliti yang mampu mengembangkan Indonesia menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.